Pandu, sebelah gua ada kembali lagi dengan kita podcast teman santuy di episode yang ketiga kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan podcast kita selalu bermanfaat ya dan selalu menjadi amal. Amin. Itu niat kita untuk membuat channel YouTube. Amin. Ya, kemarin kita sudah membahas apa Bang Zik? Kalau ada bahasa-bahasanya pisan ya. Macam apa ini anjing? Kemarin kita udah bahas di 2 episode itu tentang depresi dan Oh iya, depresi ya? Iya, depresi. Yang pertama depresi. Episode 28 tuh ya. Padahal take out ini Kamu ngaco itu. Kacau itu kata. Episode 28. Yang kedua perihal tentang ekspektasi dan realitas. Iya. Jangan lupa itu ditonton ya. Mungkin itu menurut gua sih bermanfaat banget untuk era zaman sekarang ini ya. Depresi sama ekspektasi ya. Benar, insya Allah emang nggak bermanfaat. Bermanfaat dong. Betul, iya. Cuma kita belajar. Maksud gua itu. Ya. Nah, hari ini balik lagi sama bertiga kita. Iya. Kita bertiga. Selalu lah. karena tidak ada budget itu undang orang. 3 sejoli lagi berjuang untuk kedepannya. Tuh. Kita bertukar pikiran aja. Iya, emang awal episode 1 tuh kita sama si Sidik ya, Iya, episode 1 Sidik. tuh. Karena sebelum ketemu dia emang dia nih artis papan atas susah. Susah ini buat ditemuin. Butuh waktu 4 hari ya untuk undang dia lagi. Papan atas berarti di plafon gue berarti. Itu kayak gitu. Iya, plafon gue berarti Bang. Oke. Balik lagi bersama gue Zikri Ataki dan Bahrul Ulum. Gua Pandai Bun Rahman. nah, kali ini kita bakal bahas Perihal apa tuh? seks ya. Ya, mantap. Enggak. Udah Nah, kali ini mungkin ada beberapa metode materi pembahasan yang mungkin insyaallah bakal bermanfaat juga. Insyaallah amin. Iya, betul. Nah, kali ini kita mau bahas apa? 4 cara berpikir manusia. Gila. Pembahasannya udah mulai mendalam. Kemarin mungkin kita membahas antara ekspektasi dan realita masih secara umum. Sekarang kita membahas perihal 4 cara berpikir ya. 4 cara berpikir manusia. Berarti item lah. Atau enggak 4 Metode aliran ya. aliran. Sistem cara berpikir lah. Bisa dibilang kata. Pilar. Viral apa pilar ini? Viral. Pilar. Nah, bareng kita ya. Cuman gue bilang gini. Ayo lagi 1 2 3. Nah, ini kenapa kita harus bahas ini? Karena itu sangat penting sekali Bang Zikri. Siapa? Wah. Karena saya sih. emang penting kita bahas ini. Kenapa kita mau bahas ini? Kalau menurut perspektif gue ya, dalam 4 cara berpikir manusia ini, karena sangat penting gitu. Apalagi kalau misalkan kita, ya namanya manusia punya pikiran, manusia punya pikiran, nggak mungkin nggak punya pikiran. Nah, Walaupun itu orang gila. Kalau orang gila juga punya pikiran dia. Kayak saya nanya. Iya, orang gila juga punya pikiran. Cuman pikirannya udah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan gitu. Siap Ustaz. Oke. Nah, mungkin kenapa kita bisa milih pembahasan ini? Karena mungkin banyak orang juga yang kurang sadar ya bahwasannya pikiran dia itu ikutin kata siapa sih gitu kan. Belajar dari mana sih gitu kan. Terus dia pikiran dia itu bentuknya kayak gimana sih gitu. Nama pikiran itu apa sih? Iya, benar. Makanya kita pilih pembahasan ini. Apa tadi? 4 cara berpikir manusia. Jaku mas siapa? Tuh. Mati mengantuk ini. Nah, kali ini yang bahas adalah Bang Pandu sendiri. Jadi saya dan Ulum mau saya cuma hanya mendengarkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. udah ditutup aja. Gitu. Gue tuh pernah baca Bang Dik 4 cara berpikir manusia ya. Kita langsung bahas aja karena mungkin nanti terlalu malam.
Empat cara berpikir manusia yang gua pernah tuh gua baca, ada 4 cara berpikir biasa. Benar. Gimik. Bukan kata gua. 4 cara berpikir manusia. Yang pertama itu ada natural berpikir, cara manusia yang natural saja. Natural. Bukan itu kan produk ya. Sorry maaf, kita edit. Gak Ada apa-apa. Emang kenapa? mungkin masuk ya. Iya. Ada rasional, ada supranatural, ada sama suprarasional. Nah itu pada itu kita bahas nih Apa aja tadi? hari ini. Natural. Natural, Terus? nasional, Ah, supranatural sama suprarasional. iya. Itu bentuk ini ya, Bentuk cara berpikir manusia. Ada pertama natural. Kita bahas natural dulu ya mungkin boleh. para sahabat Republik Kebalen. Oke. Sahabat. Sahabat-sahabati. Tolong itu diedit ya nanti. Oke, pada teman-teman santuy mungkin. Pada teman-teman santuy kita akan mengkaji materi pembahasan tentang pada malam hari ini yaitu 4 cara berpikir manusia, Betul. antara lain natural, rasional, Dan supranatural dan juga suprarasional. Nah, Betul. Menurut Bang Ulum, oke Bang Pandu, siap. kita kan sebagai manusia Ah, perlu gak sih kita berpikir secara natural? kalau untuk kita perlu atau tidaknya namanya pemikiran manusia, Bang Zikri dan Bang Pandu, ada tipe-tipe macam pemikiran manusia gitu kan. Kalau betul. kita bahas pertama itu natural, kemungkinan besar itu setiap manusia memiliki atau mempunyai pemikiran natural. Betul. Nah tergantung pada sikonnya tersebut kan gitu kan, situasi dan kondisi tersebut gitu. Betul. Nah apa sih yang dimaksud dengan pemikiran natural tersebut gitu? Apa Nah tuh? kalau menurut pandangan Ane sendiri gitu ya, Bang Jikri sama Bang Pandu, cara berpikir natural itu cara yang berpikir alamiah, Alamiah. alamiah gitu. Maksudnya gimana tuh Nah, alamiah? ketika kita menghadapi suatu masalah, cara berpikir ini tidak mengeluarkan inovasi dan mengikuti pola yang ada aja atau dengan secara bersifat rutin. Nah, cara berpikir ini untuk manusia mungkin bisa kita katakan natural saja gitu, nggak ada inovasi dan tidak bisa mengatasi Tidak ada masalah. pembaruan ya. Oh iya, oke. Tidak ada pembaharuan untuk kedepannya. Inilah apa namanya, ibaratnya monoton gitu. Kalau dalam mengajar mungkin dia melakukan metode ceramah ya. Metode ceramah. Nah, kalau misalkan kita berbicara natural, otomatis kita berbicara kehidupan berpikir kita. Nah, berpikir kan itu bisa dikatakan dengan kehidupan juga kan. Kehidupan otak kita, knowledge kita gitu, Bang Jikri. Nah, iya betul. Orang yang seperti itu ketika dihadapi dengan masalah, dia tidak memikirkan inovasi kedepannya gitu. Itu natural ya. Natural gitu. Dia mengikuti pola yang ada gitu, pola pikiran yang ada. Contoh misalkan kita hidup berada di suatu tempat. Nah, yang untuk terkhusus yang berpikiran natural itu suatu tempat misalkan hukum alam. Nah, contoh ada istiadat. Mau banget ini web. Nah, ada istiadat. Nah, orang yang pribumi dia akan mengikuti adat istiadatnya. Kalau berada di tempatnya sendiri. Tapi kalau untuk orang-orang yang kayak merantau, otomatis berpikirnya itu sangat luas. Dia sudah menghadapi masalah-masalah dan mengantisipasi masalah tersebut, mencari solusi gitu. Berarti kalau natural ya dia berpikirnya ya sesuai alur harus aja. Pola yang ada aja secara rutin gitu. Menurut Bang Ulu. Nah, menurut Ane gitu, Bang Pandu. Menurut Bang Zikri. Nah, itu. Pemikiran natural gimana? Natural. Yang menurut gua natural gitu, dia berpikir secara spontan. Ya. Sorry, lupa. Gitu. Jadi ya mungkin kurang kalau bahasanya itu bener kata Bang Ulun tadi, kurang bercabang pikirannya. Dia berpikir secara natural.
dia contoh ya, dia sedang memikirkan project dia. Contoh dia sedang punya kerjaan gitu. Nah, dia hanya memikirkan kerjaan itu, nggak cuma memikirkan hal-hal lain tentang kehidupannya dia. Gitu. Mungkin itu menurut gua di pikiran natural. Pemikiran natural. Nah, dia kurang bercabang lah pikirannya. Gue tambahin juga nih Bang Jikri. Orang yang kayak gitu cuman hanya memikirkan pekerjaan dia, dia nggak bisa mengatasi masalah-masalah pekerjaan tersebut. Dia fokus kerja aja. Maksudnya jalanin aktivitas kerja nih tanpa dia memikirkan inovasi kedepannya seperti itu apa. Natural. Secara alamiah gitu. Jadi kalau misalkan pembahasannya lebih ya dia nyaman di zona nyaman lah ya. Itu. Nah, natural. Pemikiran ini biasa digunakan oleh orang-orang pribumi biasanya. Nah, iya sih, orang-orang pribumi. Enggak semua sih. Enggak semua. Cuman mayoritas. Semua dong berarti. Mayoritas. Iya. Nah, pemikiran kenapa gue bisa disebut kebanyakan orang pribumi ini berpikir secara natural? Kenapa tuh? Karena dia ada menjalankan suatu kehidupan cuman hanya di daerah tersebut gitu. Oh, mungkin dia tidak ya tadi kembali lagi sih ya. Dia berada di zona nyaman, sudah nyaman, tidak mau keluar dari zona itu. Ibarat kalau misalkan Nabi kan suruh kita hijrah gitu. Hijrah. Betul. Kan hidup ini di dunia kan global, luas kan, nggak cuma hanya satu daerah saja. Tetapi banyak yang daerah yang lainnya yang mungkin cukup kejam untuk kita jalani gitu. Nah, itu analoginya ya teman-teman. Tapi intinya ya kita analogikan seperti itu kan sebenarnya kan. Cuma intinya bahwasanya pikiran kita itu jangan sampai di otak kita doang gitu kan. Pikiran kita tuh harus keluar kampung, luar negeri. Sehingga untuk melahirkan tatanan pemikiran kejiwaan kita itu mental kita cukup kuat untuk menghadapi masalah matang gitu. Lebih banyak planning. Oh, itu kalau natural ya. Natural. Nah, ada lagi rasional. Nah, gimana tuh kalau rasional? Nah, kalau rasional itu cara berpikir rasional itu cara berpikir yang ibarat kata pembaharuan gitu, mengupgrade diri gitu untuk kedepannya. Tapi bentuknya itu bagaimana kalau rasional itu? Nah, dia kan cara berpikir ini memakai naluri gitu kan, memakai naluri dan juga menggunakan inovasi kedepannya. Kita ngerokokin dulu ngomongnya. Siap. Tanpa adanya rokok nggak asik ya, gitu. Makanya dari tadi kita ngangong. Nah, cara berpikir ini cukup gue bisa bilang rasional itu cara berpikir yang bagus. Karena apa? Dia memikirkan sesuatu yang tidak kita pikirkan. Kedepannya, hari ini, hari esok. Jadi dia punya pikiran lain. Punya pikiran overthinking lebih. Cuma dalam bentuk kebaikan. Dalam bentuk planning. Yang lagi merasakan cinta berarti itu dia sedang berpikir rasional ya. Secara langsung. Pasti secara langsung. Bahkan overthinking itu berarti apa? Bahkan cara berpikir rasional ini biasanya itu dipakai oleh orang-orang yang berpendidikan dan juga orang-orang yang merantau gitu. Karena kenapa gue bilang orang-orang yang berpendidikan dan orang-orang yang merantau? Satu, kalau orang berpendidikan otomatis dia sudah mengkaji suatu ilmu, bukan cuma hanya satu ilmu saja, akan tetapi semua ilmu yang dia kaji. Nah, dia berpikir toh dia nggak cuma hanya berpikir misalkan ilmu satu itu apa. Nah, dia pasti memikirkan ilmu 2, ilmu 3, ilmu 4 gitu. Nah, itu kalau orang-orang yang berpendidikan. Nah, kalau untuk orang-orang yang merantau, gue bisa bilang itu dia berpikir rasional karena orang yang merantau itu dia melewati daerah tersebut dan dia berpindah kepada daerah yang lainnya. Otomatis di situ yang menjanjikan dalam perjuangan dan pengorbanan dianya itu pasti ada yang namanya
musibah atau akibat kan gitu kan. Di dalam dunia ini pasti ada sebab dan akibat gitu. Jadi kalau misalkan orang berontak tuh dia mendapatkan ilmunya dari pengalaman gitu, dari problem-problem yang dia hadapi. Dia menggunakan naluri akal pikiran dia dan juga dia mengatasi masalah gitu untuk kedepannya seperti apa dengan pengalaman dia yang sudah banyak kan, dengan budaya-budaya yang telah dia jajahi gitu Bang Pandu. Iya. Menurut Bang Jikri rasional ya, rasional itu kan sebenarnya ini ya metode berpikir ya, jenis metode berpikir yang bertindak atau bersikap sesuai naluri logika dan nalar manusia, gitu kan? Yang artinya ketika dia berpikir rasional, seharusnya dia tahu juga batasannya. Tadi kan kita analogikan rasional itu seperti overthinking. Nah, sebenarnya ini menurut gue itu masuk juga. Kenapa masuk? Karena dia pikirannya banyak. Bercabang. Orang rasional tuh pikirannya banyak. Orang rasional pikirannya bercabang, sama dong kayak orang overthinking. Contoh, kalau lagi overthinking sama pasangan lo kan, wah ini orang selingkuh nih, ya, wah ini orang gitu kan, pokoknya banyak lah bercabang. Sama orang rasional juga gitu juga. Tapi baik lagi ke kata rasional itu kan, makna rasional itu kan sesuai naluri manusia dan logika gitu, berarti yang baik-baik gitu. Menurut gue sih itu, jadi mungkin lebih tertata deh. Rasional itu jadi ada konsepnya dia berpikir orang rasional tuh menurut gue dia jalan hidupnya tertata. Besok gue harus ngapain nih, besok gue harus begini gitu kan. Berarti itu mengantisipasi kehidupan keesokan harinya. Bisa jadi seperti itu, tantangan kehidupan. Bisa jadi juga contoh ketika kita lagi belajar, ya kan? Wah, gue belajar ini masuk nih, gitu kan? Belajar matematika gue ngerti nih. Berarti besok gue siap nih pelajarin IPA, IPS atau dan lainnya gitu. Menurut gue seperti itu. Lalu jangan nanya doang gue tadi. Menurut lu gimana? Ya, oke. Nah, itu Bang. Ini masih kita berdua nih. Kita di teacher nih. Mikir, kan. Ada 3 orang nih bertukar pikiran, 3 orang bukan 2 orang Bang Pandu. Gitu. Gue moderat. Moderat aja. Menghindari masalah-masalah yang ada moderat. Jadi ya gitu memang ya, kadang natural dan rasional sangat berbeda banget kan ya. Jadi kalau misalkan natural dia mengatasi masalah dengan secara ya natural saja. Iya, secara alamiah aja mengikuti pola-pola yang ada secara rutin gitu Bang Pandu. Iya betul. Kalau rasio dia dengan secara logik dia, pengalaman dia, pembelajaran dia itu secara berpikir rasional. Berarti kalau misalkan itu kan 2 yang sangat berbeda tuh. Iya, pasti. Nah, untuk era zaman sekarang ini, apakah berpikir rasional dan natural itu sangat relevan atau enggak? Kalau untuk gua nih pribadi ya, Bang Pandu. Kalau untuk gua metode berpikir secara natural mungkin enggak untuk di era sekarang nih. Relevan atau tidaknya, ya kan? Gue bilang enggak. Karena apa? Makin bertambahnya usia dan umur, itu untuk kita menerapkan metode natural mungkin gak relevan. Karena ya itu cara berpikir natural ya pasti dia cuma hanya toh dia memikirkan cuma hanya satu, alamiah aja gitu misalkan. Jadi sama dong dengan hewan dong ya? Apa beda? Iya, bisa disebut seperti itu. Kalau natural cara berpikir, yang namanya berpikir itu pasti mikir lah ya, pikiran, knowledge gitu kan. Kalau bisa bilang hewan ya enggak gitu Bang Pandu, karena kalau hewan itu dia cuma hanya mempunyai insting dan hawa nafsu. Nah ini kan kita membicarakan tentang berpikir gitu, pikiran gitu. Nah di luar konteks kalau hewan gitu kan. Konteks buruk. Konteks. Iya, konteks. Aduh. Jadi gitu ya. Itu kan bakal gue edit. Oke, berarti itu dia. Udah kita bahas ya 2, natural dan rasional. Kita lebih tinggi lagi, saudara-saudaraku.
para pemirsa PTS, Oh, iya. pemirsa, asik. Teman-teman. Teman-teman santuy, asik Siap. gitu. Nah, lebih lanjut lagi, kita udah membahas natural, rasional, kita udah bahas gibas segala macam. Terus kita akan membahas Natural. supranatural. Kayak gue Supra X. Motor bapak. Supranatural. Menurut Bang Zikri supranatural. Tadi kan Bang Mulu-Mulu nih. Iya. Iya Nah, kan? itu Supra itu kan dari berasal ya menurut apa yang gue pelajari Supra itu kan berasal dari kata super. Super berarti Lebih daripada wow, natural. Iya, super, sepatu super. Nah. Dia kan punya kelebihan kan. super ya. Super Superman. Itu kan lebih apa dari super gitu kan. Super. Nah, itu dia punya kelebihan. Punya apa namanya? Over punya apa punya sifat yang lebih, punya sifat yang banyak, punya sifat yang mungkin bisa melibas sifat-sifat lainnya. Itu menurut gua. Oh, itu Kenapa? supranatural. Kenapa bisa supernatural? Ketika orang berpikir natural yang seperti tadi dianalogikan sama teman-teman, nah dia mungkin bakal ngerasain juga. Atau secara spontan itu uhuy. Oh iya. Lu lagi bercanda lagi gini dong, maksudnya kalau lagi serius gue agak bingung nanti nyautnya anjir. Nah, mungkin secara spontan itu teman-teman Ya. mungkin secara nggak langsung ya. Enggak. Gue spontan doang. Nah, mungkin secara nggak langsung teman-teman juga ngerasain itu supranatural. Karena apa? Karena ketika teman-teman bosen sama pikiran teman-teman gitu kan, nah teman-teman mungkin ngerasa pikirannya itu aja, pasti ada tuh satu titik, satu waktu teman-teman mikir, wah gue harus gini, gue harus gitu, gue harus ngelakuin hal yang lain. Tapi kebanyakan orang berpikir supranatural ini, kebanyakan dia melakukan hal lain mencerminkan dari orang lain. Itu supranatural menurut lu? Iya, menurut gue itu. Contoh itu analoginya ya. Contoh, gue bosen nih di rumah mulu nih, gue pengen main bola kayak temen gue gitu kan. Itu kan contoh bentuk supranatural yang mencerminkan dari orang lain gitu kan, bukan dari pikiran sendiri, bukan dari ilmu baru atau pembahasan yang baru gitu. Menurut gue itu kalau kita analogikan seperti itu. Menurut Bang Bahrul, Siap. supranatural. Cara berpikir supranatural itu apa sih? Nah, Pengertiannya dulu dah oke. kita bahas. Supranatural cara itu berpikir apa. supranatural. Jangan caranya, pengertian. Oh, pengertiannya dulu. Kalau untuk pengertian supranatural kan sama halnya kurang lebih itu dia menjabarkan cara berpikir natural. Nah, adapun supranatural perbedaannya itu dengan natural, yaitu kalau misalkan natural berpikir secara alamiah, begitu-gitu aja, nggak ada inovasi dan juga tidak mengatasi masalah. Berarti kalau natural alamiah. Nah, kalau untuk supranatural pengertiannya itu lebih daripada natural. Otomatis apa? Nah, cara yang berpikir supranatural tersebut adalah cara berpikir ketika orang yang menghadapi suatu masalah itu. Ini ngomong nggak lagi nih gue. Enggak, ini gue lagi ngendaki. Bentar gua. Nah, supranatural. Nah, kenapa gua tangan gue begini? Nah, nanti gue akan bahas. Pasti itu ada makna itu. Itu ada maknanya di balik Iya. gini gue nih. Iya, Nah, oke. cara berpikir supranatural itu bagi orang-orang yang berpikir supranatural ketika ia menghadapi suatu masalah dan dia tidak menemukan titik akhirnya seperti apa. Nah, hingga pada akhirnya ia bergantungan dengan hal-hal yang goib. Oh, supranatural kayak gitu. Supranatural kan ya teman-teman santuy pernah denger lah gitu. supranatural yang berkata begitu kan, yang berkata alam goib gitu, yang Betul. bisa dikenal dengan mohon maaf banget, yang paham alam, bukan paham alam goib ya, yang
percaya akan ada percaya goib-goib yang lebih daripada percaya gitu. Kayak dukun, kayak gini, sihir gitu kan. Itu kan udah enggak baik. Dan itu kehidupan sekarang ini udah hal yang lumrah menurut gua. Supranatural. Nah, hingga pada akhirnya dia meminta pertolongan hal-hal yang goib. Nah, dari supranatural ini hal yang goib dengan apa? Dengan cara ia meminta bantuan terhadap jin, iblis. Nah, orang-orang yang berpikir ini, contoh, ketika ia bekerja, pengen berprestasi, pengen ada penghasilan yang jauh lebih besar daripada penghasilan saat ini, bagaimana caranya supaya dia itu menjalani kehidupan yang bahagia, yang cukup. Jadi itu dengan cara yang meminta bantuan dengan jin dan iblis. Otomatis kalau misalkan orang berpikiran seperti itu, ya orang yang simple aja gitu, orang-orang yang sederhana berpikirnya, kenapa harus meminta pertolongan jin dan iblis? Dia masih normal pikirannya, cuma lebih ke salah. Supranatural gitu kan. Contoh lagi orang-orang yang bekerja, yang bertani. Nah, kan banyak orang yang bertani itu ibarat kata pada saat musim gugur sedih karena apa? Karena nggak panen tanamannya gitu. Nah, akhirnya apa? Ia berpikir bahwasanya gue begini-gini aja nih kehidupan nih. Dia tidak menemukan hasil nih, jalan solusinya nih. Mengeluh lah. Nah, hingga pada akhirnya dia jalurnya seperti itu. Memang sebelumnya pra-Islam itu masih zaman kejahilian. Nah, cara-cara seperti ini sudah sangat lama dilakukan sebelum adanya pra-Islam. Datangnya sebelum Islam. masuk ke Islam. Bahkan sampai saat ini juga masih ada yang memakai seperti ini, cara berpikir ini, gitu kan. Nah, otomatis ketika kita sudah menjajaki kehidupan yang sebenarnya, di situ sudah pasti banyak pertempuran, crash dalam pekerjaan. Jadi sangat bahaya banget ya, sangat cara bahaya, supranatural. Sangat berpikir supranatural tersebut. Untuk zaman sekarang ini tidak relevan. Ya kalau berarti itu ini masih kurang relevan ya? Kurang relevan Bang Zikri. Karena memang udah zamannya udah teknologi lah ya. Teknologi AI. Kalau dia masih cara berpikir supranatural ya ketinggalan zaman gitu, nggak pantarai gitu. Karena memang cara berpikir supranatural zaman-zaman jahiliyah. Iya, zaman-zaman jahiliyah gitu. Iya. Begitu teman-teman ya. Ya, hingga akhirnya itu yang bikin kita tersandat untuk berkembang. Ya. Oke, siap, sepakat. Kenapa tuh? Ya karena dia itu itu pokoknya tadi itu. Ya, karena dia ini karena terpatok dengan hal-hal yang seperti itu kan. Pikirannya pendek, dan juga dia ketika tidak menemukan hasil, jalan pintasnya apa? Alam gaib, jin, percaya sama jin. Oke, kita diharuskan percaya sama jin, hal yang goib, jin, betul, iblis. Betul. Dan itu harus kita imani gitu kan. Nah, tapi mengimani doang, bukan untuk mengimplementasi atau memanfaatkan tenaga iblis atau jin tersebut. Tidak berpatokan pada itulah. Iya gitu. Hanya percaya saja ya. Percaya saja. Memang dalam Al-Quran dia udah jelasin. Nah itu supranatural ya, supranatural dalam pandangan bahasanya ya, kepercayaan atau inilah kehidupan. Tuh. Lanjut, kita lanjut dulu. mau lanjut itu lagi. Gue udah denger dari lu. Oh sih gua. Ya main next aja gitu. Natural Menurut Bang Pandu. Iya. Jadi kita emang tadi sudah membahas tentang pertama natural, terus rasional, dan sekarang supranatural. Kadang tiga itu kita bahas tadi natural, bahwasanya cara berpikir manusia yang alamiah ya. Bahwasanya udah secara lahiriah ya. Secara lahiriah sudah berpikir seperti itu.
ya maksudnya tidak ada inovasi yang baru. Oke. Nah, kalau rasional tadi ya, ya dia bagus, sangat terdepan dalam berpikirnya natural, Mendalam. jadi lebih mendalam. Ini lebih kayak orang seperti para filsuf lah ya. Iya, iya. Gitu. Saya hidupnya untuk apa gitu kan. Terus tugasnya apa. Kalau itu cara berpikir rasional. Jadi cara berpikir supernatural dalam perspektif agama ya menurut Bahrul Ulum, bahwasanya ketika cara berpikir itu supernatural, kita percaya halnya ya menurut gua ya ini tidak pede dengan cara berpikir dia, ya kan? Bahwasanya kita sudah diciptakan oleh Tuhan dengan yang secara kompleks kan ya. Oke, siap. Dengan dia cara berpikir supranatural, dia sudah tidak mensyukuri atas nikmat Allah yang telah diberikan. Nah, itu ya, kalau supranatural. Jadi dia ya, jadi dia tidak menikmati Pemberian dari proses pemikiran. Tuh. Karena kan cipta yang paling indah itu kan otak kan ya. Betul. Cipta yang paling indah yang diberikan oleh Tuhan adalah otak. Kalau tidak dipakai secara utuh, sama halnya kita seperti hewan dong ya. Benar. Hanya nalur kita yang kita pakai. Oke. Nah, gue pernah dengar kalau kata-kata Bung Rocky nih ya. Pikiran itu tidak memerlukan sopan santun ya. Ya, pasti. Yang memerlukan sopan santun itu hanya bahasa tubuh. Ya, itu gue ambil maknanya dari Bung Rocky. Kenapa bisa seperti itu? Bahwasannya akal itu tidak memerlukan batasan-batasan untuk berpikir. Itu. Akal. Iya, itu menurut gue ya, pikiran kita itu tidak butuh. Kita batas-batasin untuk berpikir. Yang artinya ya emang kudu rasional, harus rasional, harus banyak pikiran, entah pikiran baik, lebih baik, pikiran buruk ya nggak apa-apa gitu kan. Cuma kan nanti disopan santunan oleh bahasa tubuh. Iya. Harus rasional lah pikiran kita. Betul. Kalau kata Bung Rocky. Berarti menurut Bang Zikri ini dalam kita berpikir, dalam kita berfilsafat gitu ya, itu boleh kita serah radikal-radikalnya, tapi dalam penyampaiannya, dalam kita melakukannya kemas dengan baik. Iya, itu dengan sopan santun. Iya, betul. Nah, Kita udah membahas natural, rasional, supranatural. Puncaknya ini. Apa itu? Rasional. Itu mungkin ya suprarasional untuk kalangan mahasiswa. Menurut lu familiar gak sih? Suprarasional kalau buat di kalangan mahasiswa itu sebenarnya familiar, bahkan mayoritas mahasiswa itu yang aktivis atau non aktivis itu melakukan hal itu menurut gua. Dengan secara tidak sadar ya. Secara tidak sadar ya. Karena apa? Karena tidak ada mata pelajarannya mungkin ya. Tidak ada yang mengasih tahu juga bahwasanya dia berpikir secara suprarasional ya. Nah, makanya itu sebenarnya hal yang wajar itu, wajar. Banyak yang dilakukan juga, cuma memang karena kita kurang sadar aja. Tuh. Nah lanjut, kita perinci nih suprarasional itu apa, biar teman-teman santai kita mungkin ingin menjalankan cara berpikir suprarasional gitu kan. Nah, menjalani kehidupan harus berpikir seperti apa caranya gitu, cara berpikir apa. Menurut Bahrul Ulum, Bang Bahrul Ulum, Nah, lo pengertian suprarasional menurut Bang Bahrul Ulum. Cara berpikir seperti ini menurut gue ini kan kita puncak ya. Ada tahapan. Betul. Selain kita membahas natural, rasional, Bang Zikri, dan juga supranatural, bahkan ini puncak kita akan membahas mengkaji suprarasional. Untuk cara berpikir suprarasional ini dia relevannya dengan cara berpikir rasional Bang Zikri gitu. ngapain tahu? Mendengarkan ini, biar dengar. Tiga lagi gue dicipok kan. Biar dengar. Nah, cara berpikir Pinggang udah sakit ini, kayak gue nyender. Nah, cara berpikir orang rasional ini yang dipakai ketika ia menghadapi masalah ini tidak cuman hanya rasional saja gitu. Ketika dia menghadapi masalah nggak cuma rasional aja. Iya,
sangat sulit, bahkan tidak menemui tidak menemui hasil dengan secara rasional. Akan tetapi kita ikut sertakanlah yang namanya berpikir suprarasional ini, sama halnya, bukan sama halnya ya, kayak pembahasan supranatural gitu, supra gitu kan, super lebih plus lah ibarat kata, berpikir plus daripada rasional tersebut. betul. Nah kalau rasional ia berpikir secara knowledge lah, logika dan secara naluri dia, dan tidak disandingkan dengan alam goib. iya. Nah didasarkan pun juga oleh inovasi-inovasi pembaharuan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah sama halnya kayak suprarasional. Nah suprarasional dia ketika orang tersebut menghadapi suatu masalah dan sulit untuk menemukan hasil tersebut, cara dia untuk menyelesaikan masalah tersebut yaitu untuk meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, beda ya. Cara berpikir tetapi kalau cara berpikirnya suprarasional dia meminta pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kenapa minta pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, bagi orang-orang yang percaya akan adanya Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan bagi orang-orang agama Islam, orang-orang yang beragama, orang-orang yang tidak rancu, kan kalau dalam bahasa Sanskerta orang beragama itu tidak agama rancu, tidak rancu gitu kan. Nah, Islam bisa dikatakan agama yang universal. Agama yang universal. Kenapa agama universal? Karena isi dari semua ajaran-ajaran agama Islam tersebut itu konkret gitu, real gitu, dari kehidupan yang kita alami saat ini. Nah, oleh karena itu bagi orang-orang yang berpikir secara suprarasional itu dia pede. Ya, lebih ya, bersyukur lah ya, bersyukur lebih ada tujuan baik. Nah, cara berpikir ini sangatlah bagus gitu. Untuk apa? Untuk orang-orang yang belajar, untuk orang-orang yang melakukan pekerjaan gitu, untuk orang-orang yang ibarat kata putus asa lah. Berarti rasional ini tidak hanya mementingkan logika ya, berbeda dengan rasional. Kalau rasional kan kita lebih mementingkan logika, pikiran kita. Karena kan ya namanya manusia ya, pikirannya kan terbatas. Kadang misalnya juga kurang. Tapi dengan kita bisa menerapkan cara berpikir suprarasional dengan segala logika kita dan disandingkan dengan adanya kita yakin bahwa Tuhan kita membantu, Allah Subhanahu wa taala membantu kita. Bahwasanya cara berpikir rasional ini sangat relevan sekali. Nah, kalau betul sih, bukan salah lagi, sudah pasti. Nanti kita hidup ini pasti ada yang mengarahkan. Betul. Ada yang mengarahkan, bukan ujuk-ujuk kita datang ke kehidupan ini untuk menjalani kehidupan dengan sendiri. Stres. Ini jangan curhat, stres banget gitu kan, kita butuh gitu kan. Faktor partner kehidupan gitu kan. Bukan dalam artian partner kehidupan itu salah satunya cinta, kekasih, akan tetapi apa, teman, best friend yang ibarat kata menemani perjuangan pengorbanan kita, proses untuk menuju pada keberhasilan. Disandingkan juga partner kehidupan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Betul. Mungkin dengan kita berpikir ini kan ini dari bimbingan dari Allah. Iya. Ya kan? Kita nonton podcast ini juga mungkin dari bimbingan dari Allah. Iya, Betul. Ya kan? Kadang gue juga berpikir, kok gue bisa berpikir begini ya? Dari mana asalnya ya? Lu pernah berpikir gitu gak sih? Gue pernah, tapi gue selalu nanya sih. Ya. Iya, ketika gue bingung gitu kan, gue nanya gitu. Apa karena salah? Itu mungkin salah satu bentuk dari pertolongan ya. Iya. Jadi Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala mungkin langsung ngasih kita ya. Nah, cara berpikir ini untuk mengatasi solusi sangatlah jitu. Sangatlah jitu. Sangat ampuh. Sangat ampuh. Ibarat kata kalau orang nembak ke sasaran, sasarannya tepat. Kenapa bisa gitu? Karena mengapa? Semua yang ada di muka bumi ini diatur oleh Tuhan yang Maha Esa. Betul. Yaitu Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang percaya yang menganut agama Islam. Betul. Nah,
bagi agama-agama yang lain dia percaya akan adanya Tuhan, dan Tuhannya tersebut ya, itu Tuhan sendiri mereka yang dia percaya. Kita nggak salahkan, yaitu kepercayaan dia terhadap Tuhannya masing-masing. Nah, mengapa orang yang memakai cara berpikir rasional ini ia selalu meningkatkan logika dia, knowledge, dan meningkatkan keimanan dia terhadap keyakinan dia Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang melakukan metode itu, inilah yang nggak bakal ketinggalan lah. Nggak bakal ketinggalan, dia pantarai gitu, malah begitu aja mengikuti zaman gitu kan. Sebenarnya ini mungkin ini ya, tanpa kita sadari itu sebenarnya masuk juga natural. Cuman natural yang kita pikirkan matang-matang. Enggak, kalau natural itu gini Bang Zikri. Kalau natural kan dia secara alamiah. Dia mengikuti pola kehidupan yang begitu-begitu aja gitu, kultur lah secara. Nah, kalau misalkan super rasional, dia itu mengandalkan pemikiran sama keyakinan dia aja, keimanan gitu. Yang tadi aneh sebut gitu. Kalau orang yang berpikiran super rasional itu tidak ketinggalan zaman lah ya. Dan dia juga bisa membuat pembaruan gitu. Nah, mengatasi masalah itu dengan cara yaitu dia minta pertolongan. Karena mungkin ya kita menganalogikan kalau cara berpikir suprarasional, contoh misalkan kita sedang membaca Al-Quran, bahwasanya ada di surat Al-Hadid besi. Itu dijelaskan dalam surat Al-Quran tuh bahwasanya besi itu penggunaannya banyak, ya kan. Akhirnya kita telah dari rasional, terus kita telah semuanya besi itu untuk apa, terus habis itu kita serahkan pada Allah, minta pertolongan. Itu mungkin salah satu cara berpikir suprarasional ya. Nah, cara berpikir ini sudah banyak melahirkan orang-orang hebat, orang-orang besar gitu. Yang sudah kita ketahui, ulama besar kita juga, tokoh-tokoh filsuf Islam kita gitu kan, dan juga politikus-politikus Islam besar kita gitu kan. Tanpa adanya pertolongan Allah, tanpa ada tangannya Allah, kita maupun berusaha semaksimal mungkin, sebagus mungkin, sehebat mungkin, materi yang kita keluarkan itu sudah habis, dan perjuangan kita keringat, pemikiran kita sampai pusing-pusing, sampai sakit, nggak akan terjadi itu. Betul. Intinya itu kalau supra rasional itu nggak cuma di kehidupan kita, nggak cuma di sosial, nggak cuma di akademik dan lain-lain ya, itu berpengaruh sama semuanya ya. Bahkan gini, kita bercermin kepada perjuangan pahlawan bangsa negara Republik Indonesia ini. Kenapa ada sangkut pautnya cara berpikir suprarasional ini dengan kemerdekaan Indonesia? Karena mengapa? Dulu pada zaman penjajahan negara Indonesia, Republik Indonesia, itu pahlawan-pahlawan tanda jasa itu dia diikut sertakan oleh yang namanya keyakinan, kepercayaan dia terhadap masing-masing kepercayaan. Untuk umat Islam terkhususnya itu percaya akan adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanpa pertolongan Allah nggak akan kita merdeka seperti ini. Bayangkan dulu Bang Zikri, Bang Pandu, kita berjuang untuk menjajah penjajahan, menghasilkan kemerdekaan itu, alutsista kita itu senjatanya cuma nanya bambu runcing, golok, bahkan ada yang cuma tangan kosong doang. Cara logika nggak bakal menang ya. Nggak bakal menang gitu. Yang kita lawan tuh udah makin alat-alat ini benar-benar apa namanya? Modelnya bagus gitu. Nah, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan ini terwujudkan. Nah, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan keinginan leluhur, bangsa Indonesia ini merdeka. Iya, itu tertera di UUD 1945, pembukaan UUD. Bahkan di UUD aja itu tertulis atas berkat rahmat Allah. Jadi didahulukannya Tuhan ya, baru keinginan leluhur kita. Itu dalam penerapan cara berpikir suprarasional ya. Jadi gitu ya teman-teman santuy ya. Penerapan cara berpikir rasional ini, suprarasional ini sangat
mungkin menurut gua nggak ada matinya ya. Iya, dia terus ini ya, Terus berkembang. berkembang. Karena suprarasional ya dalam keyakinan juga dicampur adukan, Iya. logika kita juga dicampur adukan ya kan. Karena memang Tuhan kita kan disuruh kita untuk berpikir kan. Iya. Bahwasanya Allah juga kan sangat bangga dalam insan-insan manusia yang berpikir. Iya. Jadi gitu teman-teman santuy. Kita membahas natural. Kita sudah membahas rasional, Sudah. kita sudah juga supranatural, sudah suprarasional sudah. Nah, pikiran lo yang mana cara berpikirnya? Betul. Tinggal teman-teman santuy menjalani berpikir yang mana. Mungkin kalau misalnya mau yang lebih santuy, lebih enak gitu. Itu natural. Gitu. Ya cuma ya udah. Nah, jadi gitu aja. Iya betul. Kalau mau berjelimet gitu kan, rasional. Rasional. Iya. Kalau inginnya lebih Ngambil simpel hasilnya supranatural. supranatural. Nah, kalau mungkin teman-teman satu ingin lebih berkembang, kreatif dan inovasi, Benar. itu Suprarasional. cara berpikir suprarasional. Tuh, jadi memang tuh bentuk-bentuk pikiran yang mungkin teman-teman di sini ada yang belum sadar secara nggak langsung, atau ada yang sudah sadar, yang sudah punya pengalaman juga bisa komen di bawah buat ngasih experience dan edukasi juga gitu kan. Yang mungkin itu aja kali ya. Iya, benar. Nah, kalian bisa komen di bawah juga. Betul. Pikiran kalian yang mana? Iya. Nah, itu. Oke, kita tutup juga. Kita tutup. Oke, kita tutup. Dan Mungkin kita akhiri, acara ini ya. dan akhiri Nah, video ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai usai, gitu kan. kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Nah, episode selanjutnya bakal banyak yang menarik banget nih. Betul, ya. betul. Ya. Tetap stay di channel Republik Kebalen. Betul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.